Nah, di sini bagaimana cara kerja untuk alfa 30 derajat. Nanti di sini tarik 30 derajat ini. Karena untuk 3 fasa, alfa dimulai dari titik sini. 1, 2, 3. Ini igit 1, igit 2, igit 3. Maka bentuknya seperti ini. Nah, ini cara kerja untuk alfa 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana rangkaian kontrolnya? Nah, di sini rangkaian kontrolnya itu menggunakan IC TCA 785 dari produk Siemens. Bisa aja nanti menggunakan rangkaian digital dari JK Flip-Flop. Nah, apa syarat daripada kontrol ini? Syaratnya yang pertama adalah sinkronisasi. Karena pulsa itu harus ada frekuensi. Dan frekuensi pulsa harus sama dengan frekuensi jala-jala, yaitu 50 Hz. Jadi frekuensi pulsanya harus 50 Hz. Kedua ada pembentuk pulsa, dan yang ketiga ada penggeser pulsa. Nah, kakinya di sini untuk IC TCA ada 16. Tapi yang utama di sini adalah 5 itu untuk sinkronisasi. 5 ini langsung ke jala-jala. 8 itu referensi yang kita atur. Outputnya adalah 14 dan 15. 14 dan 15. Nah, di sini antara rangkaian kontrol dengan rangkaian daya itu SCR, itu harus ada pemisah atau namanya isolasi. Nanti akan jelaskan di sini. Isolasi itu ada dua, ada yang optik dan ada yang magnetik. Di sini magnetik, menggunakan trafo pulsa. Jadi trafo pulsa itu bukan untuk menaikkan tegangan, tapi sebagai isolasi magnetik antara kontrol dengan daya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini IC TCA itu menghasilkan gelombang rem. Ini gelombang rem dari IC TCA. 0, ini pin 14. Pin 14, 0 sampai 180. Pin 15, 180 sampai 360. Maka kita atur referensi. Referensi tergantung kita. Referensi di sini. Maka nanti akan keluar pulsa. Jadi pulsa terbentuk akibat pemotongan gelombang rem oleh tegangan referensi. Ya. Jadi pulsa sekali lagi terbentuk akibat pemotongan gelombang rem oleh tegangan referensi. Nah, ini kontrolnya. Ini kalau kita menggunakan satu fasa. Kalau menggunakan satu SCR cukup menggunakan pin 14. Tapi kalau menggunakan dua SCR bisa menggunakan pin 14 dan pin 15. Jadi ini digunakan untuk konverter AC/DC satu fasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana yang tiga fasa? Yang tiga fasa kita gambarkan 3 buah IC A, B, dan C. 5 kita masukkan ke R sebagai sinkronisasi. B kita masukkan ke S sebagai sinkronisasi untuk pin 5. Dan C, pin 5 kita masukkan ke T untuk sinkronisasi. Nah, 8 kita gabungkan di sini sebagai referensi. Maka outputnya akan keluar pin 14 dan 15. Kalau untuk 3 fasa Habib, maka hanya menggunakan pin 14 saja. Jadi sekali lagi, untuk Habib, 3 fasa Habib hanya menggunakan pin 14. Yang ini 14. 14, 14, 14. Di mana beda fasanya 120 derajat. Tetapi kalau kita gunakan untuk full width, di mana full width ini ada 6 buah SCR, maka kita gunakan pin 14 dan pin 15. Jadi kita gabung antara 14 dan 15. Nah, di sini Anda lihat
Yang pertama pin 14 0 sampai 180. 15 180 sampai 360. Nah, untuk A, untuk B dimulai dari 120 karena beda fasa antara A dengan B 120. Ini pin 14, sisanya pin 15. Sisanya seperti ini. Dan yang C dimulai dari 240 karena beda fasa A dengan C 240. 240 14. Di sini ada 14 lagi sisanya dan ini 15. Jadi antara pin 14-15 itu beda fasanya 180 derajat. Nah, sekarang kita atur referensi. Misalnya di sini alfanya 60 derajat. Referensi tergantung kita. Referensi di sini ada gelombang rem terpotong oleh referensi akan keluar pulsa. Pulsa ini. Ini pin 14, ini pin 15 juga akan keluar pulsa. Untuk A. Untuk B juga sama, 14 akan keluar pulsa, 15 juga akan keluar pulsa. Dan yang C di sini juga akan keluar pulsa, 14 dan 15. Ya. Nah, rangkaian dayanya yang mana? Nah, rangkaian dayanya ini. Nah, rangkaian dayanya ini. Nah, yang ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat T1 itu pasangannya dengan T2. T1 untuk forward, T2 reverse. T1 dan T3 beda fasa 120. Ya. Jadi T1 pasangannya dengan T2, T3 pasangannya dengan T4, T5 pasangannya T6. Jadi T1, T3, T5 itu forward, T2, T4, T6 reverse. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi kita atur di sini referensi maka keluar igit 1. Igit 1 pasangnya dengan igit 2. Igit 1 untuk forward, igit 2 reverse. P15 igit 2. Terus untuk yang B di sini langsung muncul igit 3 dan pasangnya dengan igit 4 untuk P15. Dan yang C di sini muncul di sini adalah igit, ini igit 5 kebalik ini. Ini harusnya igit 5 nih. Ini igit 5, yang ini ya igit 5. Dan yang 15 igit 4. Jadi pin 14 adalah igit 5, pin 16 igit 6. Jadi sekali lagi bahwa pulsa terbentuk akibat pemotongan gelombang rem oleh referensi. Dan referensi berupa tegangan. Jadi pada saat Anda mengatur potensio misalnya, itu sama dengan mengatur referensi. Nah ini kontrol untuk 3 fasa full wave. Menggunakan pin 14 dan pin 15. Kalau Habib cukup menggunakan pin 14 saja. Ya. Nah, kira-kira ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Pak, Ya. tipe IC-nya itu harus IC yang ini atau boleh yang lain? IC ini IC Siemens. Sebetulnya bisa menggunakan IC lain, ya. Kenapa menggunakan Siemens? Karena Siemens sudah ada sinkronisasinya. Jadi frekuensi pulsa dengan frekuensi jala-jala 50 Hz. Terus ada pembentuk pulsa dan penggeser pulsa. Bisa aja menggunakan namanya IC 555. Ya. IC 555 bisa. Itu namanya astable multivibrator, bisa. Tetapi IC 55 itu pulsanya belum 50 Hz. Jadi harus ada rangkaian sinkronisasi untuk mendapatkan frekuensi 50 Hz.
Jadi kalau dikasih frekuensi di luar 50 Hz, maka SR akan berperan sebagai switching, tidak bisa kontrol. Jadi pulsa SR itu pulsa positif dan frekuensinya harus 50 Hz. Jadi bisa menggunakan yang lain asalkan frekuensinya pulsa itu 50 Hz. Ya. Ada lagi? Nah, ini 3 fase full whip. Jadi 3 fase full whip menggunakan pin 14 dan 15. Nah, bagaimana cara kerjanya? Rumusnya adalah V0 sama dengan 1,35 V cos alpha. Rumus umumnya ini. Jadi di sini Anda gambarkan R, S, ya, dan T. Nah, alpha 30 di sini. 30, tarik sih 30. 30 untuk forward 30. Reverse juga sama 30. 30, 30. Nah, di sini pasangnya T1 dengan T2. T1 ini kan forward, T2 reverse. T1 dengan T2. T1 ya, yang forward. T3 dengan T4. T3 ini. T3 dan T5. Ya, terus ini T6. T6, T6, T6. Sini tarik. Ini T2. Ya, T2 ini. T2 yang reverse. Jadi Anda tinggal tarik aja ini ke bawah, tarik ke bawah. Dan ini sisa T4, tarik sini. Tarik sini. Jadi T1, T4, T5 adalah forward, T2, T4, T6 adalah reverse. Ya, jadi reverse di sebelah kiri, forward sebelah kanan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya Anda tarik di sini. Tarik yang forward, tarik ke bawah. Terus tarik juga ya ini ke sini, tarik. Nah, tarik ini forward ke reverse, tarik sini. Yang kena arsiran adalah T1 dan T4. Jadi yang pertama kali kerja adalah T1 dan T4. Terus dari sini tarik kan, ini forward ke reverse tarik. Sekarang reverse ke forward tarik sini ke bawah, tarik sini ke bawah juga. Nah, yang kena arsiran adalah T1 dan T6, T1, T6. Jadi yang pertama kali kerja T1 dengan T4, ya T1 dengan T6. Terus nanti tarik lagi T3 ke bawah, dengan ini ke bawah. Yang kena arsiran adalah T3 dengan T6, dan seterusnya. Nah, ini cara kerja untuk alfa 30 derajat. Ya, untuk sistem 3 fase full whip. Jadi 3 fase full whip ini banyak digunakan karena tegangan outputnya lebih tinggi dibandingkan tegangan inputnya. Dan efisiensinya bisa sampai 99% atau mendekati 100%. Nah, ada yang tanyakan lagi, silakan. Saya Pak, Ya. kemarin rada lupa lagi cara gimana itu T1, T3, T5 kan Oke. itu forward Oke. kan. T2-nya itu kenapa di bawah yang di sebelah kanan enggak di posisi T4 gitu Pak? Oke, ya. Jadi yang pertama kita lihat rangkaian daya dulu. Ya, di sini ada T1, T3, T5 forward. Ini untuk R, S, dan T. Ini forward. Yang reverse-nya adalah T2, T4, T6. T2, T4, T6. Nah, T1 itu pasangannya dengan T2. T3 pasangannya dengan T4. T5 pasangannya dengan T6. Tapi di sini T5 itu adalah untuk forward. Yang forward yang ini nih, atas. Dan T6 untuk reverse. Di bawah. Ya. Nah, kita lihat yang R. Yang pertama R itu yang on T1. T1 di sini, T1. Ini yang forward. Reverse-nya di sini adalah, ini reverse-nya ini. Gelombang yang bawah reverse-nya. Reverse-nya T2. Ya. Jadi T1 dengan T2. Untuk notasi ini tergantung Anda sebetulnya. Yang penting di sini harus sesuai dengan forward dan reverse-nya. Bisa aja di sini Anda T1, T2, T3, T4 diacak. Tapi di sini harus mengikuti aturan T1 itu mana yang forward dan mana yang reverse. Ya.
Di T1 ini forward, Anda lihat di atas, yang reverse di bawah. T1 dan T2. Sekarang T3 forward, T3 yang ini, yang S, T3. Reverse-nya ada yang ini. Nah, T4. Reverse-nya. Ini reverse, ini forward. Di sini adalah T4 lagi. Ya. Terus yang forward di T5, ini T5, T5 ya, T5. Ini forward, yang reverse-nya mana? Nah, ini T6. Ini kembali lagi ke T5, karena ini forward. Ya, jadi T1 forward, T2 reverse, T3 dengan T4, ya T3 dengan T4, T5 dengan T6. Bagaimana, jelas? Iya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, sekarang setelah Anda notasikan ini, Anda tarik di sini. Karena alfanya kan 30 di sini. 30 titik sini. Titik sini, titik sini. Anda tarik. Yang forward tarik. Ini T1. Tarik sini ada T3, tarik sini T5. Ini yang forward. Yang reverse yang mana? Yang di bawah ini, di bawah reverse. Pertama tarik di sini T6, T6 tarik bawah T6 nih. Terus dari sini ke tarik sini T2. Ya ini T2 kan? Nah, ini tarik sini. Dan di sini sisanya T4 dari sini ke sini T4. Tarik sini T4. Jadi T1, T3, T5 adalah untuk forward, T2, T4 dan T6 untuk reverse ya. Notasinya. Nah, setelah ini Anda tarik di sini karena beda fasanya di sini kan 60 derajat untuk forward dan reverse. Anda tarik untuk alfa 30, alfa 30 di sini. Kalau ini 0 derajat, 30 sini tarik, tarik ke bawah, tarik, tarik. Terus di sini untuk yang forward dan reverse, tarik bawah. Nah, yang kena asilan di sini adalah T1 dengan T4. Ya ini, T1, T4. Maka yang pertama kali kerja adalah T1 dan T4. Terus yang ini, yang tarik yang ini. Tarik sini, tarik sini lagi. Ini reverse, ini forward, tarik sini. Tarik. Yang kena asilan di sini adalah T1 dengan T6. T1 dengan T6. Terus tarik lagi yang ini. Tarik. Tarik ke sini. Tarik. Di sini yang kena arsiran T3 dan T6. T3, T6. Nah ini cara kerja untuk 3 fasa full whip. Ya. Nah, ada yang tanyakan dulu. Tadi Pak beda fasa yang forward sama reverse tuh 60 derajat ya. Jadi Ya, betul 30 60 derajat. sama 60 ya, jadi 9. Jadi beda fasa untuk 3 fasa full whip dan 60 derajat antara satu SCR dengan SCR yang lainnya. Jadi Anda sudah tahu yang pertama adalah konverter 3 fasa half whip. Ya, 3 fasa half whip itu T1, T2, T3. Cara kerjanya sudah tahu gimana rumusnya V0 sama dengan 1,17 V cos alpha. Nah, untuk kontrolnya hanya menggunakan pin 14 dan pin 15. Ya. Nah, untuk 3 fasa full whip itu SN-nya 6, di mana V0-nya ada sama dengan 1,35 V cos alpha. Dan Anda sudah tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, untuk kontrolnya Anda menggunakan pin 14 dan pin 15 karena pulsanya harus 6, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana rangkaian kontrolnya kalau tidak menggunakan IC
TCA, ya, seperti pertanyaan tadi. Nah ini, nah di sini bisa aja menggunakan ini rangkaian digital, yaitu menggunakan JK flip-flop atau disebut dengan counter. Di sini beda fasanya 60 derajat. Ya. Ini bisa digunakan untuk kontrol konverter 3 fasa full whip dengan half whip. Kalau half whip itu beda fasa 120 derajat. Kalau full whip beda fasa 60 derajat. Nah, Anda buat di sini JK flip-flop 1, 2, 3. Ya, di sini A, B dan C. J, K, J, K. Keynote, keynote, keynote. Di sini sambungkan Ki ke J, Ki ke J. Nah, J di sini sambungkan ke keynote, diparalelkan. Dan K kita sambungkan ke atas, ke C. Diparalelkan. Nah, di sini pulsanya 1, di sini punya 1. Asalnya pulsanya 1 nanti menjadi 6. Jadi asalnya 1 menjadi 6. Karena SR-nya 6. Ya. Nah, ini bisa menggunakan namanya astable multivibrator atau menggunakan IC 555. Jadi IC 555 itu akan menghasilkan satu pulsa. Nah, dengan menggunakan counter yang beda fasa 60 derajat, maka pulsa yang satu nanti menjadi 6. Bagaimana kalau 3 fasa half whip? Kalau 3 fasa half whip pulsanya 3. 3. Kalau ini pulsanya 6. Jadi rangkaian ini bisa digunakan untuk full whip dan half whip. Ya. Nah, kita lihat di sini A leading 60 derajat terhadap B. Jadi A isi 0, B 60. Terhadap C bagaimana? Terhadap C 120. Ya. A dengan anode adalah 180. A dengan B node adalah 240. Ya. A dengan C adalah 300. Ya. B node dengan C node 60 derajat. Ya. Nah, ini terbina untuk A, B, dan C. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini kan bisa digunakan untuk 3 fasa Habib. Ya, Anda gunakan di sini. Nah ini. 3 fasa Habib di sini ada T1, T2, T3. Ya, Anda lihat. T1, T2, T3. Nah, terminal mana di sini T1? Coba Anda cari. T1, T2, T3 itu beda fasa 120 derajat. Nah, untuk kontrol Habib, terminal mana? Di sini. Ya, coba. Ada 3 terminal. Coba, yang mana kira-kira menurut Anda? Yang beda fasa 120. T1 dengan T2 beda fasa 120. T1 dengan T3 beda fasa 240. Jadi T1 pasangannya dengan mana? T2 pasangannya dengan mana? T3 pasangannya dengan mana? Silakan. Ya, silakan.
Ya, silakan. Yang A sama C bukan, Pak? Ya, yang mana dulu? A sama C bukan, Pak? Beda fasa 120 derajat. Yang A sama C bukan, Pak? Iya, eh, jadi yang pertama di sini adalah A untuk T1, C untuk T2, dan B not untuk T3. Jadi untuk 3 fasa half wave. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk full wave? Nah, Anda lihat full wave, di sini kan T1 beda fasa dengan T3 120, karena R dan S, T1 dengan T5 beda fasa 240. Nah, T1 dengan T2 beda fasa 180. Nah, kita lihat di sini. Pertama T1A. Nah, tadi T1, T2 bagaimana? T1. Nah, T3 bagaimana? T3 itu untuk C. Karena T1 dengan T3 beda fasa 120. Yang tadi C. Dan di sini T1 dengan T5 beda fasa 240, berarti T5 adalah B0. Jadi T1 dengan A, T3 dengan C, T5 dengan B0. Ya. Nah, sekarang T1 dengan T2 beda fasa 180 derajat. Berarti di sini 180 Anda lihat yang ini. Berarti A0 adalah T2. Ya, T2. Dan di sini kita lihat dengan T4, Anda lihat di sini, T2 dan T4 beda fasa kan 120. Berarti kalau T2-nya 180 ditambah 120, berarti 300. Ya. Berarti di sini T4-nya 300. Ini C. Jadi T4-nya C. Dan T6 adalah B. Nah, ini rangkaian kontrol kalau menggunakan JK flip-flop atau counter dengan beda fasa 60 derajat. Ini bisa digunakan untuk 3 fasa full wave maupun 3 fasa half wave. Ya. Nah, ada yang tanyakan silakan. Jadi terminal ini, terminal A, nanti masuk ke terminal A masuk ke T1. Masuklah ke sini. Terus terminal C masuk ke T3. Terminal B0 masuk ke T5 dan seterusnya. Tetapi untuk kontrol ke daya tidak bisa langsung. Ya, jadi rangkaian kontrol tidak bisa langsung masuk ke rangkaian daya. Itu harus ada namanya isolasi. Pemisah. Kenapa? Karena kalau rangkaian daya terganggu,
maka gangguan tersebut tidak akan merusak rangkaian kontrol karena terisolasi. Ya, karena rating rangkaian daya itu besar, sedangkan rating rangkaian kontrol itu kecil dalam satuan mikroampere biasanya atau miliampere. Kalau daya ampere. Nah, di sini isolasi ada dua, ada yang menggunakan optik dan ada yang menggunakan magnetik. Magnetik di sini menggunakan terapung pusat. Nah ini dot atau polaritas ini, polaritas. Jadi Anda nanti belajar trafo itu belajar polaritas. Jadi kalau dotnya sama di sini sefasa. Tetapi kalau dotnya di sini ke bawah, ini beda fasa 180 derajat. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya kalau dotnya di atas itu Anda lihat di sini ferit, besi ferit ya. Anda lihat ke kanan. Lihat ke kanan searah jarum jam di sini, maka dotnya positif. Di sini dotnya. Tetapi kalau ke kiri, maka dotnya di bawah. Jadi cara menentukan dot itu dari putaran lilitan. Kalau lilitannya ke kanan, itu dotnya di atas. Tapi kalau lilitannya ke kiri, itu dotnya di bawah. Dan beda fasanya adalah 180 antara yang ini. Kalau ini adalah sefasa, ya. Nah ini, jadi bukan sebagai menaikkan tegangan di sini bukan, tapi sebagai pemisah antara rangkaian kontrol dengan rangkaian daya. Jadi harus dipisah. Nah nanti Anda belajar PLC nanti ya, Pak Budi. Nah di mana PLC itu setelah keluar dari PLC masuk ke relay. Relay itu adalah daya, PLC kontrol. Nanti antara PLC dengan relay di dalamnya itu ada optocoupler. Jadi kalau relay nanti gangguan short misalnya, maka gangguan tersebut tidak akan merusak ke kontrolnya. Nah ini menggunakan optocoupler, itu ada optotriak, optotransistor dan seterusnya. Nah ini ya, ini di sini ada LED, nanti di sini ada pulsa, nanti keluar di sini pulsa lagi, akan keluar pulsa lagi. Ya, jadi fungsinya sebagai pemisah. Ya. Makanya Anda bisa lihat di katalog Simorek dari Siemens, di sana itu ada rangkaian antara kontrol dan daya itu adalah ada terapung pusat. Jadi di sini sebagai isolasi pemisah kontrol sirkuit di sini. Ini CC ya, kontrol sirkuit terhadap power sirkuit. Nah, ini dari isolasi. Nah, sekarang lihat lagi di sini bahwa ESA itu kan sebagai switching dan kontrol fungsinya. Nah, kita lihat pada saat switching itu akan menimbulkan spark atau bunga api. Ya, spark atau bunga api. Nah, untuk mengamankan itu maka digunakan rangkaian snubber. Di sini R dan C. Jadi kalau Anda lihat nanti di rangkaian R dan C, itu rangkaian snubber. Atau buku-buku lain disebut dengan spark killer. Itu fungsinya untuk apa? Sebagai pengaman. Sebagai pengaman DVDT pada saat switching. Jadi sebagai pengaman switching, maka digunakan rangkaian snubber. Nah, ada juga pengaman DIDT. Jadi pengaman itu ada dua, DVDT dan DIDT. Nah, DIDT itu menggunakan L atau namanya DC cuk. Fungsinya apa? Sebagai pengaman DIDT pada saat starting, ya pada saat overload, atau pada saat short circuit. Jadi pengaman arus tiap satuan waktu. Nah, Anda lihat di sini, pada saat short circuit itu arusnya besar. Maka dengan menggunakan LD, cuk di sini maka akan kecil di sini. Sesuai dengan rumus DIDT sama dengan V per L. Jadi makin besar L, jadi DIDT tergantung kepada L di sini. Ya. Nah, ini konsep dari rangkaian batu, yaitu pengaman DIDT dan pengaman DVDT.
Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ada yang tanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Ya. Baik, kalau itu pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah 3 fase fluid pada saat alfa 0 derajat. Ini sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang ada lagi namanya dual converter. Ini dual converter ini. Ya. Seperti dijelaskan minggu yang lalu bahwa konverter itu ada kuadran. Sehingga konverter itu kuadran 1. Forward saja. Kalau reverse itu harus menggunakan kontaktor. Tapi ada 4 kuadran. 4 kuadran itu adalah bisa forward, bisa braking, dan bisa reverse. Jadi satu rangkaian itu bisa forward, bisa braking, bisa reverse. Brakingnya ada regenerative braking. Ya. Nah, kita lihat di sini. Anda lihat udah saya kirim. Ya. Di sini bedanya apa? Di sini tergantung kepada alfa. Kalau alfanya 0 sampai 90 derajat, itu adalah forward. Tapi kalau alfa 90 sampai 180 derajat, itu reverse. Ya. Nah, kita lihat rangkaiannya di sini. Ya. Untuk forward, itu yang pertama kali kerja adalah T2. Anda sudah T2, terus ke sini, ke T3. Ini forward, karena alfanya 0 sampai 90. Ya, jadi yang pertama T2. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk reverse? Alfa 180 ke 90. Nah, Anda gambarkan di sini R, S, S ya, dan T. Di sini yang pertama kali kerja adalah T7 dulu. Kebalikannya di sini, T7, terus di sini T8. Terus di sini T8, ya. Nah, yang reverse di sini T9 dengan T10. T9 ini forward, T10 ini. Dan di sini T11 dengan T12. T11 yang forward ini, T12 yang reverse ini. Ya, jadi cara kerja untuk reverse yaitu T7 dan T8. Ya. Sama seperti untuk cara kerja forward. Jadi pertama T7, T9 tarik sini, T11 tarik, ini T2 tarik sini, T12, T8 tarik sini, dan T10 tarik sini. Ya. Tetapi di sini gelombangnya ke bawah, bukan ke atas. Karena reverse. Kalau ke atas itu adalah forward.
Ya, forward. Nah, Anda tarik lagi sama seperti yang tadi, tarik sini, tarik. Ini tarik lagi antara forward dengan reverse tarik. Yang kena RCN lah T7 dan T10, T7, T10. Ini untuk yang reverse. Nah, tarik sini ke bawah, tarik sini. Yang kena RCN T7 dan T12, T7 dan T12. Jadi untuk forward, cara kerjanya T2 ini, T2 dengan T3. Tetapi untuk reverse, cara kerjanya T7, ke sini ya T7, terus naik ke atas, ke sini, dan T10. Jadi T7 dan T10. Kalau forward, T2 dan T3. Nah, kira-kira ada yang kurang jelas. Karena Anda bisa lihat pada saat di Simorek Siemens itu ada SCR 6 dan ada SCR 12. Jadi fungsi SCR 12 itu untuk forward, braking, dan reverse. Ya. Nah, silakan kalau ada yang kurang jelas. Ini namanya dual converter. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah V0 sama dengan 1,35 V cos alpha. Kalau untuk forward, reverse sama, cuma negatif. Maka bentuk gelombangnya adalah ke bawah. Nah, ada yang tanyakan dulu? Jadi hari ini Anda sudah bisa mendesain sebetulnya konverter 3 fasa full width, half width, dan full width. Terus cara kerjanya dan juga kontrolnya. Ya, diagram kontrolnya. Kenapa menggunakan diagram kontrol? Karena di sini SCR itu punya gate. Dan gate itu mengkontrol. Karena fungsi dari SCR adalah sebagai switching dan kontrol. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang akan lihat soal. Latihan soal ya. Soal. Nah ini. Latihan soal di sini. Ini langsung ke motor. Ya. Jadi ada konverter 3 fasa full width, 380 volt, 50 Hz. Mengendalikan motor DC 2000 rpm. 120 volt pada torsi konstan. Daya dari motor 20 kW. Back EMF-nya adalah 60 volt. Tentukan sudut penyalaan atau referensi. Yang kedua, bila speed berkurang 900 rpm, tentukan sudut penyalaan. C, bila torsi berubah 60%, kalau tadi kan torsi konstan. Sekarang torsi berubah 60%, tentukan sudut penyalaannya. D, cara kerja konverter. Ya, nah ini latihan. Yang untuk jawabannya Anda bisa lihat di grup, udah saya berikan. Ya, coba lihat dulu Anda. Ya. Silakan coba dulu. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan inverter ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi jawabannya yang pertama
Anda cari V0 sama dengan 1,35 V cos alpha. V0-nya adalah 120 volt. Terus tegangannya 380 volt. Jadi 120 volt sama dengan 1,35 kali 380 kali cos alpha. Nanti akan ketemu cos alpha. Ya. Nah, itu untuk yang pertama. Langsung masukkan rumus. Nah, rumus yang kedua di sini Anda gunakan rumus motor. Anda sudah belajar motor, di mana motor itu V0 sama dengan IARA kali IARA plus EA. V0 sama dengan IARA plus EA. EA itu back EMF. V0-nya 120, IARA plus EA1 adalah 60. Berarti IARA adalah 60. Nah, IARA itu konstan karena torsinya konstan. Torsi itu identik dengan IA. Ya, jadi Anda cari V01, ketemu IARA. Setelah itu Anda pakai perbandingan N1 banding N2. N1-nya adalah 2000, N2-nya 900. EA1 adalah 60, EA2 nanti Anda cari. Nanti ketemu EA2. Setelah itu V02. Sekarang cari V02. V02 sama dengan IARA plus EA2. Nah, IARA kan konstan karena di sini torsinya konstan. Plus EA2 udah ketemu tadi. Maka V02 akan ketemu. Nah, setelah ketemu V02, maka V01 dibagi V02 sama dengan cos alpha 1 dibagi cos alpha 2. V01 kan 120, V02 Anda cari, cos alpha 1 Anda ketemu tadi di soal jawaban A, nanti akan ketemu cos alpha 2. Ya. Nah, itu pada saat torsi konstan. Bagaimana kalau torsi tidak konstan? Pada saat RPM berubah. Nah, kalau torsi tidak konstan, misalnya 60 derajat, 60%. Berarti nanti V02 sama dengan 0,6 kali IARA plus EA2. Itu aja. Jadi 0,6 dikalikan IARA. Kalau yang pertama tadi tidak dikalikan karena torsinya konstan. Kalau sekarang dikalikan karena torsinya berubah 60%. Sehingga di sini tetap pakai perbandingan V01 dibagi V02 sama dengan cos alpha 1 dibagi cos alpha 2. Maka nanti cos alpha 2 akan ketemu. Ya. Nah, untuk cara kerja nanti Anda bisa lah. Di sini cara kerja untuk alpha 1 aja. Ya. Cara kerja alpha 1. Nah, bagaimana, ada yang tanyakan? Adam? Cukup, Pak. Ya. Jadi ada latihan soal ya di sana, soal